Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali di channel ini, di mana hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan bagi kami, di mana hari ini kami diberi kesempatan untuk kami bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus mari membimbing kami semua agar semua kami dapat diberkati oleh firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema firman Tuhan pada hari ini adalah belajar dari krisis. Saudara, tidak ada seorang pun yang belum pernah mengalami krisis di dalam kehidupannya. Pasti semua orang, termasuk kita juga, pernah mengalami krisis di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam perikop yang menjadi renungan kita pada hari ini, di sini kita bisa melihat bagaimana kisah ini merupakan awal-awal dari perjalanan umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, itulah tanah Kanaan. Saudara, baru saja mereka mengalami perbuatan Tuhan yang sangat besar, yang membebaskan mereka dari kejaran bangsa Mesir. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, kita bisa menemukan bagaimana Tuhan melepaskan umat Israel dari kejaran pasukan di Mesir, dan Tuhan membuat mujizat, membelah Laut Tebrau, dan menyeberangkan bangsa itu sampai ke seberang dengan selamat, tetapi menenggelamkan seluruh pasukan Mesir. Nah, ini yang dilihat oleh umat Israel, dan mereka memuji Tuhan, bersukacita kepada Tuhan, oleh karena mereka melihat dan mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat yang membebaskan mereka dari kejaran bangsa Mesir. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setelah peristiwa itu, mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke padang gurun Syur, dan mereka tiba di suatu tempat yang bernama Mara. Dan di Mara ini, saudara, mereka kembali mengalami krisis. Itulah, tidak ada air yang layak untuk mereka minum. Padahal, saudara, mereka telah melakukan perjalanan selama 3 hari. Air yang ada di Mara itu pahit rasanya, sehingga tidak layak untuk mereka minum. Nah, oleh karena air itu pahit, maka orang menamakan tempat itu Mara. Mara sendiri artinya adalah pahit. Nah, saudara, di tengah-tengah krisis tersebut, kita melihat bagaimana umat Israel malah bersungut-sungut, malah mengeluh, malah mengomel,
malah marah-marah kepada Musa dengan berkata dalam ayat 24, "Apakah yang akan kami minum?" Saudara mendengar sungut-sungutan orang-orang Israel itu, Musa berdoa kepada Tuhan, Musa memohon hikmat Tuhan, memohon petunjuk Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu, dan kemudian Musa melemparkan sepotong kayu tersebut ke dalam air yang tadinya pahit, sehingga air itu menjadi manis dan layak untuk diminum. Kita bisa lihat itu di dalam ayatnya yang ke-25a. Saudara, rupanya Tuhan kembali menguji orang Israel melalui krisis air minum tersebut, supaya mereka bisa belajar ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan kepada umat Israel, dan supaya orang Israel dapat belajar untuk hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ayatnya yang ke-25 bagian B sampai dengan ayatnya yang ke-26. Lalu kemudian saudara, Alkitab mencatat Tuhan menuntun mereka keluar dari Mara dan membawa mereka masuk ke satu tempat yang bernama Elim. Itulah suatu tempat yang subur, dan di dalam ayatnya yang ke-27 Alkitab mencatat mereka pun berkemah di sana menikmati kesuburan tanah di Elim. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil di dalam perikop ini untuk kita terapkan tentu saja di dalam kehidupan kita. Apa saja pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, Tuhan mengizinkan krisis. Pelajaran pertama yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini adalah Tuhan mengizinkan krisis. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-24 bagian C. Di sana dikatakan, di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ya, di sanalah maksudnya di mana? Di Mara itu tadi. Di Mara Tuhan mencoba mereka. Nah saudara, kalimat tersebut ini menunjukkan dengan jelas bahwa Tuhan sendirilah yang mengizinkan krisis dialami oleh umat Israel. Ya, Tuhan memang memimpin umat Israel untuk masuk ke tempat yang bernama Mara, ya, dan mengizinkan mereka mengalami krisis di sana. Ya, mereka mengalami krisis air minum setelah mereka melakukan perjalanan selama 3 hari. Ya mungkin saja saudara ya, perbekalan air minum mereka itu sudah habis selama mereka melakukan perjalanan 3 hari tersebut, ya. Dan ketika mereka sampai di Mara, ya, mereka lihat, oh ada air rupanya di Mara. Tetapi rupanya setelah dicicipi, air itu pahit. Air itu tidak layak untuk dikonsumsi oleh umat Israel pada waktu itu. Nah, disinilah mereka mengalami krisis. Dan krisis itu saudara ternyata diizinkan Tuhan terjadi di dalam perjalanan mereka tersebut. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam kehidupan kita, Tuhan bisa saja membawa kita juga masuk ke dalam krisis. Ya, kita belajar dari bagian firman Tuhan ini bahwa Tuhan menghendaki, Tuhan bisa saja memimpin kita untuk masuk ke dalam krisis. Saudara, ini merupakan sebuah kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab sendiri. Ya. Nah, sebagai orang yang beriman kepada Allah, tentu saja kita harus menerima kebenaran ini. Apa itu? Tuhan bisa saja membawa kita ke dalam krisis. Tuhan bisa saja menghendaki kita untuk mengalami krisis. Ini sebuah kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab. Tuhan mengizinkan krisis terjadi di dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh sebab itu saudara, yang pertama, hati-hatilah terhadap setiap ajaran yang mengklaim berasal dari ajaran Alkitab, yang mengajarkan bahwa orang beriman tidak akan mengalami krisis. Ya, sekarang bermunculan ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa kalau kita ikut Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka tidak mungkin kita akan mengalami krisis. Ya,
Sekarang beredar sekali ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa kalau kita ikut Tuhan, kita pasti akan senang, kita pasti kaya raya, kita pasti sukses, kita pasti berhasil, bebas sakit penyakit, bebas kesulitan, bebas penderitaan, bahkan bebas dari krisis. Ya. Saudara, ajaran tersebut memang sangat menarik. Ya. Ajaran itu memang sangat menyenangkan bagi semua orang. Ajaran ini paling banyak dicari oleh semua orang, ya. Kenapa? Siapa sih yang tidak mau, ya, mengalami kehidupan yang senang? Siapa sih orang yang tidak mau mengalami sukacita? Pasti semua orang menginginkan kehidupan yang bebas dari krisis. Nah, ajaran ini banyak sekali pengikutnya karena ajaran tersebut memang sangat menarik. Memang sangat menyenangkan bagi semua orang. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ajaran itu selaras dengan firman Tuhan? Apakah Alkitab mengajarkan ajaran tersebut? Apakah firman Tuhan mengajarkan hal tersebut, saudara? Ya. Ternyata semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh berbagai macam ajaran tersebut yang kita kenal dengan istilah teologi kemakmuran, ya, ini jelas bukanlah ajaran yang berasal dari ajaran Alkitab. Meskipun mereka mencatut ayat-ayat Alkitab untuk mendukung ajaran mereka. Padahal sebenarnya ayat-ayat Alkitab yang mereka gunakan tersebut justru malah digunakan bukan lagi sesuai dengan maksud Alkitab itu, tetapi justru ayat itu dipakai untuk mendukung argumentasi mereka, untuk mendukung ajaran mereka. Ya. Sangat jelas sekali bahwa ajaran tersebut bukan berasal dari ajaran Alkitab. Ajaran tersebut justru melawan dan bertentangan dengan ajaran Alkitab. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita harus hati-hati. Kita harus waspada dengan semua ajaran tersebut. Kita harus menolak, menyangkal ajaran tersebut. Kita tidak boleh membiarkan diri kita ditipu atau diperdaya, disesatkan oleh ajaran tersebut. Alkitab dengan jelas tidak mengajarkan bahwa orang beriman tidak akan mengalami krisis dan kesulitan hidup. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa orang beriman pun bisa mengalami krisis, bisa mengalami kesulitan hidup sebagai sebuah pimpinan dan kehendak Tuhan atas kehidupannya. Ya, jadi hati-hati saudara ya dengan setiap ajaran yang kelihatannya menyenangkan hati, kelihatannya menyenangkan telinga kita, tetapi sesungguhnya bertentangan atau malah melawan dengan ajaran Alkitab. Yang kedua, saudara, mari kita menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan sepenuh hati. Ya, apa itu? Itulah Tuhan bisa saja memimpin dan menghendaki kita untuk mengalami krisis di dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak boleh menyangkali kebenaran ini. Ya, memang secara manusia kita tentu saja tidak menyukai krisis ada di dalam kehidupan kita. Ya, kita mau supaya kehidupan kita ini benar-benar bebas daripada krisis. Kita tidak suka ketika Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang yang mengikut Kristus tidak luput dari krisis. Bahkan bisa Tuhan pakai krisis. Bahkan Tuhan bisa bawa orang percaya untuk mengalami krisis. Secara manusia kita tidak suka. Tetapi ini adalah kebenaran. Dan kebenaran ini harus kita terima, tidak boleh kita sangkali karena ini adalah ajaran Alkitab. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita harus percaya. Kita harus belajar untuk menerima kebenaran bahwa Tuhan pun bisa saja memimpin kita dan menghendaki kita mengalami krisis. Ini adalah sebuah kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab sendiri seperti nampak di dalam ayatnya yang ke-24 ini. Di sanalah Tuhan mencoba mereka. Dan tentu saja ada banyak juga ayat-ayat lain di dalam Alkitab yang mengajarkan dengan jelas bahwa Tuhan memimpin dan menghendaki orang percaya mengalami krisis di dalam kehidupannya. Ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini. Tuhan membawa kita, memimpin kita untuk masuk ke dalam krisis. Tuhan bisa saja mengizinkan krisis terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau saudara sedang mengalami krisis pada hari ini, coba gumulkan dengan Tuhan. Tuhan, apakah krisis yang saya alami ini merupakan pimpinan Tuhan dalam hidup saya? Yang kedua, saudara, kita juga bisa belajar tentang sikap yang benar di dalam menghadapi krisis.
Di dalam perikop firman Tuhan ini kita melihat ada sikap-sikap ketika mengalami krisis. Yang pertama adalah dalam ayat 24, di situ kita melihat sikap berupa bersungut-sungut. Saudara, ketika orang Israel mengalami krisis, orang Israel bersungut-sungut. Orang Israel mengeluh, orang Israel mengomel, orang Israel marah-marah kepada Musa, ya, ketika mereka sedang mengalami krisis. Padahal, saudara, mereka baru saja melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib, membebaskan mereka dari kejaran Firaun beserta tentara Mesir. Baru saja mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib membebaskan mereka dari cengkraman pasukan Mesir. Nah, semua ini, saudara, menunjukkan bahwa umat Israel rupanya belum sepenuhnya mempercayai Tuhan. Mereka bersungut-sungut ketika mengalami krisis. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa mereka masih saja khawatir akan hidup mereka. Padahal Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Padahal baru saja mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Rupanya kekhawatiran, ketidakpercayaan masih menguasai kehidupan mereka. Mereka belum sepenuhnya mempercayai Tuhan. Nah, saudara, apakah kita bersungut-sungut, mengeluh, mengomel, marah-marah ketika kita mengalami krisis? Dan bahkan kita mungkin mempersalahkan orang lain. Atau bahkan bisa jadi juga kita mempersalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau izinkan krisis ini terjadi? Tuhan, Engkau sangat jahat. Engkau tidak mengasihi aku. Kalau Engkau mengasihi aku, mengapa Engkau mengizinkan aku mengalami krisis? Ya, kita marah sama Tuhan, kita mengomel kepada Tuhan. Saudara, jika kita masih suka bersungut-sungut, jika kita masih suka mengeluh, mengomel, marah-marah ketika kita mengalami krisis, itu berarti kita belum sepenuhnya mempercayai Tuhan. Kita masih lebih mempercayai ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran kita daripada kita mempercayai Tuhan. Kita mungkin masih mempercayai hal-hal yang lain sehingga kita belum sepenuhnya mempercayai Tuhan. Bisa jadi itu juga yang membuat kita seringkali bersungut-sungut ketika kita mengalami krisis. Firman Tuhan hari ini memberikan peringatan kepada kita. Mengingatkan kita semua agar kita jangan sampai bersungut-sungut, agar kita jangan sampai mengeluh, agar jangan sampai kita mengomel, marah-marah ketika kita mengalami krisis. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita mengalami krisis yang kita tahu bahwa itu semua adalah pimpinan dan kehendak Tuhan kepada kita. Sikap yang kedua yang kita bisa lihat dalam bagian ini adalah sikap dari Musa. Ketika Musa melihat orang Israel bersungut-sungut kepada dia, ngomel-ngomel kepada dia, saudara, Musa tidak ikut-ikutan atau terpengaruh dengan sungut-sungit omelan mereka itu kepada dirinya. Tetapi yang dilakukan Musa adalah Musa berdoa kepada Tuhan. Inilah sikap yang benar yang dilakukan oleh seorang percaya ketika mengalami krisis, berseru, berdoa kepada Tuhan. Waktu Musa mengalami krisis, waktu Musa diomeli ya oleh umat Israel, saudara ya, padahal dia tidak salah ya. Tetapi dia diomeli. Apa yang dilakukan Musa? Musa tidak malah bersungut-sungut, tapi Musa berdoa, berseru kepada Tuhan. Memohon petunjuk Tuhan di dalam menghadapi krisis tersebut. Dan Alkitab mencatat, Tuhan menjawab doa Musa tersebut dengan memberikan petunjuk kepada Musa, dan Musa mengikuti petunjuk Tuhan tersebut, sehingga apa yang terjadi? Krisis pun berhenti. Mereka pada akhirnya bisa minum dari air yang tadinya pahit, oleh karena Tuhan membuat mujizat, mengubah air yang tadinya pahit menjadi manis. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian ini kita belajar sebuah sikap yang benar ketika mengalami krisis. Itulah berseru, berdoa kepada Tuhan. Berdoa memohon hikmat dan petunjuk kepada Tuhan. Dan bukan malah bersungut-sungut. Saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita berseru meminta petunjuk kepada Tuhan, pastilah Tuhan akan memberikan petunjuk. Pastilah Tuhan akan memberikan hikmat. Pastilah Tuhan akan memberikan kekuatan penghiburan ketika kita mengalami krisis. Tuhan pasti akan menyatakan kuasa pemeliharaannya kepada kita.
Nah, oleh sebab itu saudara, daripada kita bersungut-sungut, ya, yang justru tidak mendatangkan manfaat apapun dalam kehidupan kita, tetapi justru malah semakin membuat kita banyak mengalami masalah, ya, daripada bersungut-sungut, mari kita mulai berdoa kepada Tuhan. Ketika kita mengalami krisis, dan Tuhan pasti, ya, akan menjawab doa kita sehingga kita dapat menghadapi krisis dengan sikap yang benar, sesuai dengan petunjuk Tuhan, dan kita mengalami kuasa pemeliharaan Tuhan atas krisis yang kita alami. Nah, inilah dua sikap yang kita bisa temukan di dalam perikop ini ketika menghadapi krisis. Mana yang akan saudara lakukan? Bersungut-sungut atau berdoa kepada Tuhan? Tentu saja kita semua berharap bahwa kita berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan ketika kita mengalami krisis. Mari saudara kita menyikapi krisis dengan benar, yaitu dengan berdoa memohon hikmat, berdoa memohon petunjuk Tuhan, dan bukan malah bersungut-sungut. Bersungut-sungut ketika mengalami krisis, ini tidak akan memberikan manfaat, tetapi justru saudara malah menambah masalah dan bisa mendatangkan teguran Tuhan kepada kita. Sebaliknya, mari kita berdoa, mari kita memohon hikmat, mari kita memohon petunjuk Tuhan ketika kita mengalami krisis, dan petunjuk Tuhan itu akan membawa kita untuk mengalami berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau kita selama ini bersungut-sungut, hari ini mari kita bertobat. Hari ini mari kita berhenti bersungut-sungut dengan semua pergumulan, dengan semua krisis yang kita alami, dan mari kita mulai berdoa kepada Tuhan. Sikapilah krisis, sikapilah setiap pergumulan persoalan yang terjadi dalam kehidupan saudara dengan benar. Itulah bukan dengan bersungut-sungut, tetapi dengan berdoa dan berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Pelajaran ketiga yang kita bisa lihat dari bagian ini saudara, adalah tujuan Tuhan mengizinkan krisis. Apa sesungguhnya tujuan Tuhan ketika Dia memimpin kita, membawa kita untuk masuk ke dalam krisis? Nah, saudara, di dalam perikop ini kita bisa melihat tujuan Tuhan ketika Tuhan mengirimkan krisis. Ketika Tuhan mengizinkan krisis dialami oleh kita orang yang percaya kepada Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama dalam ayatnya yang ke-25b, itulah mengajar kita untuk percaya dan taat kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara, melalui krisis yang Tuhan izinkan terjadi, dialami oleh umat Israel, Tuhan mengajarkan mereka supaya mereka percaya dan taat kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, di dalam krisis umat Tuhan belajar apa arti percaya kepada Tuhan. Orang Israel belajar meyakini janji dan pimpinan Tuhan, belajar untuk bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, belajar untuk mempercayai firman-Nya dan tidak meragukan Dia sama sekali. Ini tujuan Tuhan mengizinkan krisis terjadi di dalam kehidupan umat Israel. Nah, saudara, hal yang sama juga berlaku bagi kita saat ini. Ketika Tuhan memimpin kita masuk ke dalam krisis, atau ketika Tuhan mengizinkan krisis terjadi di dalam kehidupan kita, tujuannya apa? Tujuannya adalah mengajar kita supaya kita tetap berpegang kepada firman Tuhan dan tidak melepaskan pegangan kita kepada firman Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita meyakini janji dan pimpinannya. Kita tidak meragukan janji dan pimpinannya. Kita meyakini pemeliharaannya. Kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Dia dan bukan kepada yang lain. Kita mempercayai firman-Nya. Kita taat dan setia kepadanya. Inilah tujuan yang menjadi tujuan Tuhan ketika Tuhan mengizinkan krisis terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, krisis Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk sifat kita, untuk membentuk iman, kasih, pengharapan, pengabdian, bahkan seluruh kehidupan kita, supaya kita pada akhirnya dapat menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar untuk taat dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya ketika kita mengalami krisis. Mari kita bersyukur dengan krisis yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara. Karena di sana Tuhan mau membentuk iman kita.
Tuhan mau membentuk kasih kita. Tuhan mau membentuk pengharapan kita. Tuhan mau membentuk karakter kita, sifat kita, agar seturut dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Nya. Yang kedua, saudara, apa tujuan Tuhan ketika mengizinkan krisis? Yang kedua adalah menguji iman kita kepada Tuhan. Mari kita lihat kembali ayatnya yang ke-24c. Di sana dikatakan, di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara, kata mencoba ini mempunyai arti menguji kesetiaan, menguji ketaatan kepada Tuhan. Kata ini mengandung arti bahwa melalui krisis, Tuhan ingin menunjukkan, Tuhan ingin memperlihatkan sejauh mana kesetiaan dan ketaatan kita kepada Dia. Melalui krisis air minum yang pahit yang dialami oleh umat Israel, akan nampak apakah umat Israel ini setia dan taat kepada Tuhan. Apakah umat Israel ini betul-betul mempercayai pimpinan Tuhan? Ya, saudara, krisis Tuhan pakai untuk menunjukkan kepada umat Israel apakah mereka benar-benar taat dan setia kepada Tuhan. Nah, saudara, tujuan Tuhan menguji kita melalui krisis adalah untuk menunjukkan kepada kita apakah kita ini taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan krisis terjadi kita alami, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah hati kita ini benar-benar mempercayai Tuhan dan firman-Nya ataukah tidak. Saudara, kadangkala ketika Tuhan menguji kita melalui krisis, ini seringkali terungkap ya, bahwa selama ini rupanya kita tidak mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Kita pikir kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tetapi ketika Tuhan izinkan krisis terjadi dalam kehidupan kita, nampak sesungguhnya bahwa kita selama ini tidak benar-benar mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Melalui krisis nampak bahwa kita rupanya masih mempercayai kedudukan kita. Melalui krisis nampaklah bahwa kita sebenarnya masih mempercayai jabatan kita. Tuhan membawa kita masuk ke dalam krisis sehingga nampaklah bahwa selama ini kita masih mempercayai uang kita. Kita masih mempercayai rekening di bank yang kita punya. Kita masih mempercayai pekerjaan kita. Kita masih mempercayai ladang-ladang kita. Kita masih mempercayai bisnis dan usaha kita. Kita masih mempercayai banyaknya investasi yang kita punya. Kita masih mempercayai keahlian kita, kesenangan-kesenangan kita, kepentingan-kepentingan kita, hobi kita. Bahkan, saudara, bisa saja kita masih mempercayai hal-hal yang sifatnya okultisme. Seperti misalnya kita masih pegang jimat. Kita masih percaya tahayul. Kita masih percaya kepada mimpi-mimpi. Kita masih terlibat dengan praktek perdukunan. Kita masih melakukan dan mengikuti tradisi-tradisi yang penuh dengan kepercayaan-kepercayaan okultisme. Yang penuh dengan kepercayaan-kepercayaan kepada roh-roh orang mati, roh-roh leluhur. Masih mengikuti tradisi-tradisi kepercayaan-kepercayaan tentang hari yang baik dan buruk. Masih percaya kepada ramalan dan sebagainya. Melalui krisis, Tuhan tampakkan itu semua. Bahwa selama ini kamu belum mempercayai aku dengan sepenuh hati. Saudara, melalui krisis, Tuhan mengajar kita ya untuk memperlihatkan seperti apa kondisi kita selama ini. Melalui krisis Tuhan mau mengajar kita untuk kita menyadari sejauh mana iman, kasih, dan kepercayaan kita kepada Dia. Dan melalui krisis tersebut Tuhan mengajar kita pada akhirnya supaya kita tidak terikat atau melepaskan diri dari semua kepercayaan tersebut dan hanya percaya kepada Tuhan saja. Mulai krisis, Tuhan memurnikan iman kita. Tuhan memurnikan kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita terbuka dengan ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk mengetahui sejauh mana iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara, Daud pernah berdoa kepada Tuhan yang dicatat dalam Mazmur pasalnya yang ke-26 ayatnya yang kedua. Daud berkata, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Saudara, Daud membuka dirinya. Daud memberikan dirinya untuk diuji Tuhan.
Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana iman, kasih, dan pengharapannya kepada Tuhan. Mari kita juga melakukan apa yang dilakukan oleh Daud. Mari kita juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ujilah aku, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Karena dengan demikian, saudara, kita akan semakin terus dipertajam di dalam mempercayai Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan, di dalam menjalani pengabdian kita kepada Tuhan. Mari kita memberi diri kita untuk diuji oleh Tuhan. Dengan tujuan apa? Untuk mengetahui sejauh mana iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika saudara diuji Tuhan, dan Tuhan tampakkan hal-hal yang selama ini bertentangan dengan firman Tuhan, bersyukurlah. Tuhan sedang mau membentuk saudara menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan sedang menguduskan saudara, karena Tuhan mau pakai saudara untuk rencananya yang Tuhan siapkan bagi saudara. Yang keempat, pelajaran yang kita bisa ambil dari bagian ini adalah Tuhan berkuasa mengubah krisis. Saudara, bagi Tuhan tidak ada apapun yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya di tengah-tengah umat Israel dengan mengubah air yang pahit itu menjadi manis. Sehingga dengan demikian krisis air minum yang dialami oleh umat Israel pada akhirnya berhenti. Ayatnya yang ke-25 bagian A. Lalu kemudian saudara, kita juga melihat Tuhan menuntun mereka sampai di Elim, di suatu tempat yang subur, dan mereka pun berkemah di sana menikmati berkat Tuhan di Elim. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk menyelesaikan krisis yang kita alami. Gampang saudara bagi Tuhan untuk melepaskan kita dari krisis. Tetapi saudara, ada waktu kita mengalami krisis. Ada maksud-maksud Tuhan ketika Tuhan mengizinkan krisis terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ada waktu juga kita keluar dari krisis. Semua itu saudara ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, apapun krisis yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan berkuasa untuk menyelesaikan krisis yang kita alami. Yang terpenting adalah kita menemukan apa maksud Tuhan ketika Tuhan mengizinkan saudara dan saya mengalami krisis. Ingatlah, tidak selamanya kita berada dalam krisis. Ada waktu kita mengalami kehidupan tanpa krisis. Seperti yang dialami oleh umat Israel. Mereka lepas dari Mara dan ada di Elim, tempat yang subur, penuh dengan pohon kurma dan air yang berlimpah. Saudara, semua itu, baik ketika kita mengalami krisis, atau ketika Tuhan membawa kita keluar dari krisis, itu semua ada di dalam kendali dan pimpinan Tuhan yang ajaib bagi kita. Nah, inilah 4 berkat firman Tuhan yang kita bisa peroleh dari renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan pada hari ini. 4 pelajaran penting yang kita bisa ambil dan kita terapkan ketika kita menghadapi krisis. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami dapat belajar bagaimana menghadapi krisis, bagaimana menyikapi krisis melalui kebenaran firman Tuhan ini. 4 pelajaran rohani yang sudah kami terima melalui firman Tuhan ini. Kiranya itu dapat terwujud nyata di dalam seluruh kehidupan kami. Doa hamba-Mu, kuatkan seluruh umat Tuhan yang saat ini mungkin sedang mengalami krisis. Apapun itu Tuhan. Entah sakit penyakit, entah itu pekerjaan, pergumulan rumah tangga, perekonomian, pergumulan dalam pelayanan, dan sebagainya. Kuatkan mereka, biarlah mereka dapat menerapkan keempat pelajaran penting yang mereka sudah dengar dari kebenaran firman Tuhan ini ketika mereka sedang mengalami krisis. Tuhan, kuatkan mereka, doa kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami di dalam menghadapi krisis. Ada waktu Tuhan membentuk kami di dalam krisis, dan ada waktu juga Tuhan membuat kami menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Berkati kami semua dengan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.